Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk belajar bersama-sama dengan Bu Eni Krisnawati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kita yang diterima. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai belajarnya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pembahasan soal hot, permutasi, dan kombinasi. Kita mulai saja dengan soal yang pertama. Dari sejumlah siswa terdiri atas 3 siswa kelas 10, 4 siswa kelas 11, dan 5 siswa kelas 12. Akan dipilih pengurus OSIS terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari wakil ketua dan sekretaris. Berapa banyak cara untuk memilih pengurus OSIS tersebut? Baiklah, kita selesaikan. Di sini tadi yang dari kelas 10 itu terdiri dari 3 siswa. Kemudian kelas 11-nya terdiri dari 4 siswa. Kelas 12-nya terdiri dari 5 siswa. Nah, di sini disyaratkan bahwa ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari wakil ketua dan sekretaris. Oh, berarti nanti ketuanya bisa berasal dari kelas 11, bisa berasal dari kelas 12. Jadi ketuanya bisa berasal dari kelas 11, bisa juga berasal dari kelas 12. Nah, dipilihnya tadi mau dijadikan ketua, wakil ketua, kemudian sekretaris. Di sini bisa kita gunakan filling slot. Nah, karena semua unsurnya ini berbeda semua. Nah, kalau ketua kelasnya itu kelas 11, nah maka yang berada di sini, nah, kemungkinan yang terpilih sebagai ketua berarti ada 4 siswa. Berarti kita tuliskan di sini 4. Banyaknya kemungkinan 4 ketua. Tadi disyaratkan ketua harus dari kelas yang lebih tinggi. Berarti nanti wakil ketua dan sekretarisnya harus dari kelas 10. Berarti di sini wakil ketuanya harus berasal dari kelas 10. Kelas 10 ada 3. Berarti yang mungkin bisa terletak di sini ada 3 kemungkinan. Di sini juga begitu, harus kelas 10. Tadi siswa kelas 10 ada 3, sudah menjadi wakil ketua 1, berarti di sini tinggal 2 kemungkinannya. Nah, kalau yang terpilih sebagai ketua itu dari kelas 11, maka banyaknya cara itu ada 4 kali 3 kali 2. Nah, berarti di sini banyaknya cara ada 24. Itu kalau ketuanya berasal dari kelas 11. Sekarang kalau ketuanya dari kelas 12, maka di sini yang terpilih menjadi ketua dari kelas 12, berarti di sini ada 5 kemungkinan. Nah, berarti di sini nanti wakil ketuanya bebas, bisa dari kelas 10, bisa dari kelas 11. Berarti kemungkinannya ya ada 3 ditambah 4 ini. Berarti yang bisa menjadi wakil ketua di sini ada 7 siswa ini. Berarti di sini ada 7 kemungkinan. Nah, 7 sudah terpilih 1 di sini, berarti di sini tinggal 6 saja. Nah, kalau yang terpilih sebagai ketua itu dari kelas 12, berarti banyaknya cara ya ini 5 kali 7 kali 6. Berarti di sini ada 210 cara. Nah, di sini tadi berapa banyak cara untuk memilih pengurus OSIS? Nah, berarti banyaknya cara, berarti kan bisa ini atau bisa ini. Berarti kita gunakan aturan penjumlahan. Berarti ini kita jumlahkan. Jadi di sini banyak cara untuk memilih pengurus OSIS tersebut ada 234 cara. Paham ya? Iya. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 2.
Ada 3 kelompok siswa, yaitu kelompok penggemar matematika 3 siswa, kelompok penggemar bahasa 2 siswa, dan kelompok penggemar ekonomi ada 4 siswa. Mereka duduk mengelilingi meja bundar dan setiap kelompok tidak boleh duduk terpisah kecuali kelompok penggemar ekonomi. Ada berapa cara mereka duduk mengelilingi meja bundar? Sekarang kita selesaikan soal itu. Nah, di sini tadi penggemar matematikanya ada 3. Kemudian penggemar bahasanya ada 2. Nah, kemudian penggemar ekonominya ada 4. Di sini akan duduk, keseluruhannya ini akan duduk mengelilingi meja bundar. Nah, dengan catatan yang matematika tidak boleh terpisah, ini tidak boleh terpisah, tapi ini boleh, tidak ada masalah. Berarti di sini nanti langsung harus bergerombol jadi satu. Nah, kita letakkan di sini, tidak boleh terpisah. Kemudian di sini juga begitu. Nah, tidak boleh terpisah, kita letakkan di sini, tidak boleh terpisah. Nah, yang ekonomi tadi boleh terpisah, kita pisah-pisah, misalkan EA, kemudian ada EB, kemudian ada EC, kemudian ada ED. Nah, berarti sekarang yang mengelilingi ada berapa unsur? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 unsur. Kalau 6 unsur berarti kalau duduk melingkar kan disuruh berhenti 1. Nah, berarti ya 6 dikurangi 1, banyaknya cara nanti. 6 dikurangi 1 faktorial. 6 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikurangi 1 disuruh berhenti. Duduk melingkar itu. Kemudian yang di sini ini juga bisa dipermutasikan. Nah, tetap bergerombol tapi ya dibolak-balik bisa. Berarti di sini menjadi ada 3 faktorial. Nah, yang di sini juga begitu, bisa dibolak-balik. Berarti di sini kali 2 faktorial. Nah, tinggal menyelesaikan saja. Sama dengan ini, sama dengan 1440 cara. Jadi banyaknya cara mereka duduk melingkar ada 1440 cara. Paham? Oke. Berikutnya nomor 3. Pada saat praktikum kimia terdapat 7 larutan terdiri atas 4 larutan P, 3 larutan Q. Jika dari larutan tersebut dipilih 3 larutan secara acak, berapa banyak cara memilih 2 larutan P dan 1 larutan Q? Nah, kita coba kita selesaikan. Nah, di sini tadi larutan P-nya ada 4. Kemudian larutan Q-nya ada 3. Dipilih, memilih, mencampur, berarti itu tidak mementingkan urutannya. Nah, memilih dalam hal ini sama saja mencampur, berarti tidak butuh urutan. Urutan tidak dipentingkan. Kalau urutan tidak dipentingkan berarti termasuk kombinasi. Nah, ini tadi dari larutan P diambil 2. Nah, diambil 2. Kemudian larutan dari Q diambil 1. Nah, berarti yang ini nanti banyaknya cara ya kombinasi 2 dari 4. Dilanjutkan ini, berarti dan, berarti kali, kombinasi 1 dari 3. Nah, oh berarti banyaknya cara ya, kombinasi 2 dari 4 kali kombinasi 1 dari 3. Sudah, tinggal kita selesaikan saja. Kombinasi 2 dari 4 itu 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Yang kombinasi 1 dari 3 itu ya 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial, sehingga di sini diperoleh angka 18. Nah, jadi banyaknya cara memilih larutan ini, 2 larutan dari P, kemudian 1 larutan dari Q,
itu ada 18 cara. Paham ya? Nah, oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Pak Roni, ini ada paknya. Pak Roni mempunyai 5 bolpoin biru, 6 bolpoin merah, dan 4 bolpoin hitam. Pak Roni menggunakan bolpoin biru atau hitam untuk menandatangani berkas. Berapa banyak pilihan bolpoin yang dapat digunakan Pak Roni untuk tanda tangan? Nah, ini ada paknya ya. Nah, kita coba untuk menyelesaikannya. Nah, di sini ada 5 bolpoin biru, kemudian ada 6 bolpoin merah dan 4 bolpoin hitam. Nah, kalau mau tanda tangan otomatis kan bolpoinnya cuma satu-satu, berarti kita memilihnya satu. Tidak mungkin kita tanda tangan menggunakan 2 bolpoin sekaligus, berarti mengambilnya satu-satu. Nah, berapa banyak pilihan bolpoin yang dapat digunakan Pak Roni untuk tanda tangan? Tadi bolpoinnya biru. Yang biru ada 5, berarti ada 5 cara. Bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini. Berarti yang biru, pengambilan yang biru ada 5 cara. Nah, sekarang yang hitam. Nah, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Berarti banyaknya cara pilihan bolpoin hitam ada 4 cara. Menggunakan bolpoin biru atau hitam, berarti kita gunakan aturan penjumlahan. Jadi banyaknya pilihan bolpoin biru atau hitam, berarti ya 5 ditambah 4, berarti 9. Paham ya? Oke, sekarang nomor berikutnya yaitu nomor 5. Ada berapa bilangan genap yang terdiri atas 3 angka berbeda yang disusun dari angka-angka 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. Baiklah, kita coba untuk menyelesaikannya. Nah, angka yang disediakan yaitu angka ini 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ini angka yang disediakan. Disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. Nah, kita buat kotaknya 3. Nah, banyaknya kemungkinan nanti kita letakkan di sini. Ini kita isi dengan banyaknya kemungkinan. Nah, di sini tadi karena genap berarti kita mengisinya dari ini. Nah, dari angka satuan, angka paling akhir. Kalau bilangan itu genap, maka angka paling akhir harus bilangan genap. Bilangan genap yang tersedia ada 2. Nah, ini ya. Berarti yang terletak di sini bisa angka 6, bisa angka 8. Berarti ada 2 kemungkinan. Kita pilih misalkan yang tertulis angka 8. Berarti nanti 8 tidak mungkin terletak di sini. Berikutnya menentukannya bebas, boleh ini dulu, boleh ini dulu. Kita pilih yang di sini. Berarti dari 6 angka tadi yang tersedia sudah tertulis di satu kotak. Berarti di sini tinggal 5 kemungkinan, yaitu bisa ini, bisa ini, bisa ini atau ini. Kita misalkan saja yang tertulis di sini adalah angka 9. Nah, berikutnya ini tinggal ini tadi 6 sudah terisi di 2 kotak, berarti di sini tinggal 4. Kita ambil saja misalkan angka 3. Lah, banyaknya bilangan yang terbentuk yang mana? Ya banyaknya kemungkinan ini yang kita kalikan. Berarti 4 kali 5 kali 2 itu bilangan yang terbentuk. Nah, yang ini merupakan salah satu bilangan. Jadi banyaknya bilangan yang terbentuk ada ini kali ini kali ini, yaitu 40 bilangan. Di antaranya adalah bilangan 398 itu. Paham ya? Oke, sekarang soal berikutnya. Soal yang terakhir. Kode kupon berhadiah untuk belanja pada suatu toko swalayan berbentuk bilangan yang disusun dari angka-angka 2, 3, 5, dan 8.
Jika kupon-kupon tersebut disusun berdasarkan kodenya mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kode kupon 52338 berada pada urutan keberapa? Nah, terbayang apa belum? Sekarang kita selesaikan. Nah, angkanya ada 5. Atau kita tulis saja dulu angka yang disediakan ini. Hati-hati, di sini ada angka yang sama. Nah, hati-hati di sini. Nah, kemudian di sini yang terdiri dari 5 berarti angka pertama, angka kedua, angka ketiga, angka keempat, di sini angka ke-5. Nah, disusun dari yang terkecil. Terkecil berarti dari angka pertama, atau kita lihat dulu. Berarti angka pertama harus yang paling kecil dulu. Paling kecil 2 ya kita. Nah, ini angka 2, bukan 2 kemungkinan ya, angka 2. Berarti kemungkinannya ya 1 ini tok. Nah, angka 2. Nah, berikutnya di sini. Nah, berarti tinggal memilih yang ini. Hati-hati, di sini masih ada angka yang sama. Nah, apakah bisa kita gunakan filling slot? Nah, tidak bisa kita gunakan filling slot. Nah, kita gunakan apa? Ya, kita gunakan permutasi dengan unsur sama. Nah, ada berapa nanti yang angka depannya 2 ya? Unsur yang ada ini 4, berarti 4 faktorial dibagi unsur yang sama ini. Berarti di sini 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Nah, hasilnya adalah 12. Berarti nanti kupon yang depannya angka 2 ada 12 kupon. Nah, 12 kupon itu berarti nanti terletak pada urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 12. Nah, itu yang angka depannya 2. Berikutnya berarti depannya besar lagi berikan 3. Kita pilih angka depannya itu 3. Nah, 3 sekarang ini sudah terletak di sini. Berarti di sini nanti yang di 4 angka belakang ini berarti kemungkinannya kan bisa ini. Semua unsurnya di sini berbeda. Nah, kita beri saja dulu tempatnya. Angka keempat, angka kelima tempatnya itu. Nah, unsurnya berbeda. Berarti di sini terserah menentukannya yang mana dulu sembarang, boleh. Kita tulis dari yang sini. Berarti yang bisa terletak di sini kan ada 4 kemungkinan, bisa angka 2 ini, bisa 3 ini, bisa 5, bisa 8. Berarti di sini ada 4 kemungkinan. Setelah itu 4 sudah ditulis di satu kotak, berarti di sini tinggal 3, di sini tinggal 2, di sini tinggal 1. Berarti nanti yang depannya itu angka 3, banyaknya kupon ya, ini tinggal mengalihkan kemungkinan-kemungkinan ini. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti ada berapa kupon? Ada 24 kupon yang depannya itu angka 3. Berarti 24 kupon itu urutan keberapa ya setelah ini? Setelah 12 ya 13, 14, 15 sampai dengan 36. Berikutnya berarti 5, angka depannya 5. Nah, 5. Setelah 5 yang paling kita lihat di sini. Nah, di sini kan terkecil, hati-hati sudah 5, berarti ya tidak boleh langsung seperti ini. Berarti 5. Nah, angka berikutnya kan 2, lebih kecil lagi 2, kita tulis 2 di sini, berarti 1 kemungkinan ya ini. Kemudian ada 3 lagi. Nah, di sini juga ada 3, kemudian di sini angka 8. Nah, ternyata ini adalah nomor yang ditanyakan di sini, 5, 2, 3, 3, 8. Ya sudah. Berarti yang depannya 5 yang paling kecil itu ya angka ini. Nah, sudah ketemu yang ditanyakan. Jadi
Kupon dengan angka 52338 itu terletak pada urutan setelah ini, yaitu ke 37. Paham? Iya, bagus sekali. Nah, bisa kan? Nah, demikianlah belajar kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas semua kesalahan. Mohon dukungannya ya, dengan cara subscribe, like, and comment. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.